101,9 Radio Aswaja FM menyapa dengan Islam Rahmatan Alamin yang dipancarluaskan dari gedung lantai 3 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 60 Ponorogo. Selamat sore warga Nahdien, pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin untuk kesempatan sore hari ini di edisinya hari ini edisi hari Rabu ya, tanggal 4 Oktober 2023. Ketemu dan jumpa lagi bersama saya Farhan untuk sore ini kembali hadirkan satu program bersama dengan Lembaga Bahasul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo, yaitu program Bahasul Masail tentunya. Dan sore hari ini sudah hadir dua orang narasumber yang siap menemani kita semuanya di kesempatan sore hari ini. Dan segera kita sapa aja untuk salah satu beliaunya sudah hadir, Romo Yai Muhammad Yasin ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Yai? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah sehat juga ya. Berikutnya kedua ada Gus Faruk ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat ya Gus ya. Sehat. Ya, pakai merah-merah ya. Hawa-hawa 2024. Gitu ya. Sama saya itu merah-merahnya merah hati ya kita ya. Bukan merah yang menyala itu bukan ya. Baik, selamat sore sekali lagi untuk warga Nahdien pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada. Untuk sore hari ini seperti biasa ada dua session. Session pertama pembacaan kitab Tausyih ala Ibnu Qasim, dilanjutkan session yang kedua yaitu ada tanya jawab. Dan untuk warga Nahdien semua yang ingin bergabung juga silakan Anda bisa bergabung di via 082334232299 082334232299. Dan adalah acara sore hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi yang pertama pembacaan kitab Tausyih ala Ibnu Qasim kepada beliau Romo Yai Yasin, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kepada para pendengar Radio Aswaja FM Ponorogo, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Tausyih ala Ibnu Qasim. Tema pada sore hari ini adalah Faslun fi nawaqidil wudu, melanjutkan tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Rangkuman sekilas dari pembacaan kemarin bahwa sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 5 ya. Ada 5, tapi sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah terlebih dahulu ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa tabi'ina ajmain. Amin. Kepada para sahabat, para alim ulama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang telah membimbing kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada mu'alif kitab Tausyih ala Ibnu Qasim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa wudu adalah termasuk wasilah dalam beribadah. Wasilah dalam beribadah yang mana sholat, semisal sholat itu syaratnya harus keadaan suci. Nah, sucinya salah satunya itu dengan cara wudu. Untuk mengetahui, mendeteksi bahwa sholat kita itu sudah dianggap sah, syarat-syaratnya juga harus terpenuhi. Salah satunya adalah wudu. Setelah kemarin kita membahas tentang fardu daripada wudu, harus detail biar kita tahu bahwa wudu kita itu sah, sudah detail, dan sunah-sunahnya. Pada kesempatan sore hari ini yang kita bahas adalah
yang membatalkan. Yang membatalkan wudu. Nah, kan repot kalau wudunya batal tapi tidak tahu. Bahwa sesuatu yang membatalkan wudu itu jumlahnya ada 5. Rangkuman dari keterangan kemarin, yang pertama adalah setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur dari orang yang berwudu, orang hidup, dan jelas. Nah, di sini baik yang keluar itu adalah yang wajar maupun tidak wajar. Yang wajar ya biasa kotoran, yang tidak wajar contohnya di sini yang keluar itu semisal emas. Yang keluar yang tidak wajar. Maka nanti tetap bisa membatalkan wudu. Nah, pada kesempatan sore hari ini adalah yang kita bahas adalah tentang muskil. Muskil itu adalah orang yang belum jelas status gendernya. Ini laki-laki ataukah perempuan? Ya. Ini laki-laki ataukah perempuan? Untuk orang yang muskil yang belum jelas gendernya itu nanti status masalah wudunya batal dan tidaknya bagaimana? Kalau laki-laki jelas, perempuan juga jelas. Pokoknya keluar dari salah satu alat kelamin bisa membatalkan wudu. Tapi kalau punya kelamin ganda gimana? Nah, ini dibahas pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi urfi tarina amin. Wal mushkilu alladzi lahu al-jal wa la tunisa innama yantaqidul wudu fil kharij min farjahi jami'an. Wal mushkilu utawi wong kang bapa purus. Alladzi tegese wong lahu kang iku tetep kedue alladzi alatur rijali utawi alate pira-pira wong lanang wa alatun nisa ilan alate pira-pira wong wadon, berarti punya kelamin ganda. Seperti miliknya laki-laki punya, miliknya perempuan juga punya. Satu orang punya 2 kelamin. Iku innama yantaqidu angin pestine dadi rusak opo al wudu wudune bil khariji sebab perkara kang metu in farjaihi saking kelamin lorone muskil jami'an khalih sekabehane. Jadi orang yang punya kelamin ganda itu bisa batal wudunya jika keluar dari 2 alat kelamin, keluar sesuatu dari kedua alat kelaminnya. Kalau yang keluar masih satu, yang dari alat yang laki-laki yang perempuan tidak, maka wudunya tetap belum batal. Atau yang keluar dari alat kelamin perempuan, yang laki-laki masih belum batal. Baru kalau kedua-duanya sudah keluar semua, baru dihukumi batal. Itu kalau bagi muskil, orang yang punya kelamin ganda dan aktif semua. Milik laki, fungsi semua. Sehingga kalau berfungsi semua itu kan dinamakan muskil, gak jelas. Ini laki-laki atau perempuan, belum jelas. Oh, iya. Karena mengecek laki-laki perempuan ya lewat itu Gus Barok ya. Ketika bayi lahir yang dilihat lanang. Ini wedok, kan yang lewat kelaminnya yang dilihat itu. Iya. Ternyata kok ganda. Kok double. Ini apakah sama-sama fungsi atau tidak? Itu seperti itu, Pak. Iya. Seperti itu. Nah, kami lanjutkan. Amma laukana anapun ono iku lahu kedue hungsa apa subatun bolongan latas bahu kang ora nyerupani apa subah alatar rijali ing alate pira-pira wong lanang wa alatan nisa ilan alate pira-pira wong wadon ya naqada mengrusak apa al khariju perkara kang min hasang subah mutlakon kelawan mutlak. Kasuk bati kaya
dengan al-mungfatihati kang mengo bi ayyi maudhu'in ing dalam endi-endi panggonan mil badane sang badan fing syiddatil farji ing dalam dadi buntune farji al asli kang bangsa asal hilqatan ing dalam kedadeane asline au min tahta surati utawa saking bolongan sak ngisore udel minal ing sidati saking buntune farji al aridi kang anyar teko. Jadi kalau tadi orang punya kelamin ganda baru batal wudu jika kedua alat tersebut mengeluarkan sesuatu. Penting keduanya sudah mengeluarkan walaupun tidak bersamaan. Penting kedua-duanya sudah mengeluarkan baru dihukumi batal. Kalau salah satu masih belum. Nah, sekarang kalau ada seseorang oleh Allah diciptakan punya lubang tapi tidak menyerupai miliknya laki-laki atau miliknya perempuan, punya lubang sekitar perut itu, bawah perut, tapi tidak mirip alatnya laki-laki dan tidak mirip alatnya perempuan, maka naqadul kharij minha mutlaqon, maka sesuatu yang keluar dari sesuatu lubang tersebut yang tidak mirip kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan secara mutlak bisa membatalkan wudu. Kalau jelas berarti harus keluar, dua-duanya sudah keluar. Tapi kalau belum jelas ini mirip laki-laki atau mirip perempuan, itu langsung sesuatu keluar bisa membatalkan wudu. Kasubati al-munfatihati fi ayyi maudhu'in minal badan fing syiddatil farji al asli hilqatan, seperti lubang yang terbuka di badan. Karena apa? Karena kelaminnya al asli hilqatan itu tertutup, dalam arti dilahirkan memang tanpa kelamin yang normal umumnya. Nah, kemudian ada lubang, misal di atas, di perut atau di pinggang, itu ada lubangnya, tapi kelamin asli tidak ada, tidak punya kelamin. Maka nanti semisal lubangnya itu berada di pinggang, kalau nanti mengeluarkan sesuatu, maka wudunya menjadi batal. Itu kalau contoh orang yang tidak mempunyai kelamin yang asli. Au min tahti surati minal ing sidati al ariji, atau lubang di bawah puser, minal ing sidati al ariji, karena farjinya itu atau kelaminnya itu tertutupi karena ada sesuatu. Karena ada sesuatu kemudian terpaksa harus dibuntu, ditutup, kemudian membuat lubang baru di bawah udel atau puser. Maka nanti kalau ada sesuatu yang keluar dari situ bisa membatalkan wudu. Baik yang keluar itu wajar maupun tidak wajar. Wasani an-naumu, yang membatalkan wudu yang nomor 2 adalah tidur. Yang tadi yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Yang kedua adalah yang membatalkan wudu adalah tidur. Yakinan kelawan yakin sudah tertidur maka wudunya batal. Kalau belum yakin ya belum. Kalau masih siat-siut namanya ngantuk itu belum batal. Idza kana ing dalam nalikane ono apa naum iku ala weri hayatil mutamakkini, ing ngatasé sakliyane tingkae wong kang netepake bokonge. Ing ngatasé sakliyane tingkae wong kang netepake bokonge. Wa fi ba'di nusahil matni nan iku ing dalam sebagiane tuladane matan ziyadatun utai tambahan, ziyadatu minal arti utai tambahan lafat minal arti, ala wairi hayatil mutamakkini minal arti. Ada tambahan seperti itu. Wa zada lan nambahi sapa asyarihu sareh muta'alliqal mutamakkini ing ta'aluke lafat mutamakin biqolihi kelawan dawe syarah bimak adihi rupane bimak adi lafat bimak adi kelawan bokonge wong utawa mutawadik. Maksudnya gini,
intinya sesuatu yang membatalkan wudhu yang nomor 2 adalah karena tidur, dan tidurnya itu tidak mutamakin, posisinya tidak menetapkan pantatnya di bumi. Dalam arti tidurnya itu tidak posisi duduk, terlentang atau miring atau gimana, itu bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau tertidur dalam posisi mutamakin, bimak'atihi alal arti, dalam arti posisinya duduk, menetapkan pantatnya di bumi, plek ngoten, posisinya tertidur dalam keadaan duduk, maka wudhunya tidak batal. Kalau tidak seperti itu, maka wudhunya batal. Semisal posisinya miring, atau terlentang dan lain sebagainya. Kalau posisi pantat sebelah, keduanya nyanden, mama nyanden. Nah, nanti seterusnya ada. Wal ardu laisat biqaidin, wal ardu utai lafat al ardu bumi iku laisat ora ana apa ard iku biqaidin qaid. Berarti menetapkan pantatnya di bumi. Kata-kata di bumi itu bukan tidak harus di bumi. Semisal di kendaraan, tidur di kendaraan, sepeda motor kok tidur Digonceng. Berarti kata-kata bumi itu bukan qaid. Pokoknya tidur yang pantatnya itu plek. Tapi jangan salah, Pak. Saya tuh punya teman sepeda motor Ponorogo Pacitan turu iso, Pak. Kuwi nglindur tapi ya. Jadi gonceng, Gus. Hah? Mboten. Nyetir. Kan. Tapi jangan salah. Ada kemungkinan dia dalam keadaan suci lah itu, Pak ya. Iya. Falau nama mongko lamun turu sapa wong wa makkana lan netepake sapa wong mak adau ing bokonge wong ala dhuhri dabatin ing atase ndhuwure kendaraan. Masalan kelawan umpamane ya falan nakdo mongko ora ana batal iku sujud. Berarti kan kata-kata bumi tadi bukan sesuatu yang mengikat, tidak harus di bumi, di atas kendaraan, di dabah. Kalau istilah dabah itu dulu, istilah dabah itu kan hewan berkaki 4. Kalau sekarang dabah ya mobil. Pokoknya kendaraan-kendaraan roda 4 itu bisa dikatakan dabah. Karena kalau yang kaki 2 itu tidak bisa untuk ditunggangi. Ada, Pak? Ada, Pak? Apa contohnya? Dabah itu bisa kaki 2. Dabah itu kan secara lugatan sesuatu yang melata di atas bumi. Lah, kalau secara syar'an dabah itu adalah hewan yang berkaki 4. Yang intinya itu bisa untuk dibuat kendaraan atau dibuat kendaraan. Tapi dalam masalah mutamakin di sini orang yang menekan pantatnya ini, pokoknya intinya posisinya duduknya itu plek di tempatnya. Lah kalau roda 2 tapi besar, ada roda 2 tapi besar. Yang intinya sebenarnya yang bisa digunakan untuk sebagai kendaraan. Nah, itu ya. Nah, poinnya di situ. Wa kharaja. Lah ini kalau tidak mutamakin gimana? Batasan daripada mutamakin begini, yang tidak mutamakin gimana? Wa kharaja lan kejaba bil mutamakini kelawan mutamakin, netepake bokonge. Apa masalah? Ini pengecualian. Lau nama lamun turu sapa wong qaidan kalih lungguh. Kalih wong kang lungguh. Tapi waira mutamakinin kang ora netepake bokonge. Likoni krana anane wong iku mailan wong kang condong. Nah, wong kang condong ala ahadi sikaihi ing atase salah sijine sisih lorone wong. Berarti tidurnya itu tidak plek tapi rodok miring, nyenden berat sebelah. Kan kalau berat sebelah mengakibatkan pantatnya salah satu pantat itu terangkat. Kalau terangkat nanti kan kita tidak tahu ada angin bisa keluar. Au nama utawa turu sapa wong qaidan khalih wong kang lenggah
wa huwa halih utawi wong iku hasilun wong kang kuru au saminun utawa wong kang lemu jiddan kelawan nemen. Bener duduknya itu plek, tapi orangnya yang ini masalahnya orangnya bukan duduknya. Orangnya itu sangat kurus atau sangat gemuk. Ya, sangat kurus dan sangat gemuk. Bayna ba'di maq'atihi ing dalam antarane sebagiane bokonge mutawadik. Bayna ba'di maq'atihi iku ing dalam antarane sebagiane samin bokonge wong utawa yang hasil atau samin tadi. Wa maqarihi lan nggon tetepe samin tajafun utawi benggang. Orangnya sangat kurus atau sangat gemuk sehingga baina ba'di maq'atihi wa maqarihi itu ada ruang yang senggang saking kurunya sehingga kan dagingnya itu tidak plek menutupi tempat keluarnya kentut itu, atau saking gemuknya, saking kandelnya, seperti itu, sehingga ada tajafun, ada. Jadi kalau orang yang kurus kan meskipun dia berdiri kan mesti ngobos toh. Tapi kalau orang lemu sing jidan seperti itu, ternyata tempat duduknya kok bolong. Ya ngobos. Makanya seterusnya itu ada tadi apa itu? Terusnya illa ing sada angin lamun buntone sapa wong atajafiya ing benggange bisa kelawan swiji. Berarti tempatnya boleh pantase diduduki untuk menutupi tempatnya tadi ruang tadi itu, sehingga tidak memungkinkan untuk keluarnya angin kentut gimana, maka wudunya tidak sah. Kalau orang kurus kan nggak duduk ya tetap ngobos karena tidak ada yang merapatkan itu. Seperti itu Pak ya. Seperti saya kan sekarang sudah gemuk jadi ya. Oh iya dah. Aman. Sepenting secara ilmiah kita teliti orang itu duduk. Orang itu duduk ala mutamakinin, ala hayatil mutamakin, posisinya adalah duduk, menetapkan pantatnya pas di tempatnya. Itu ketika mencoba mau kentut itu sulit. Tertutup ya. Akhirnya jadi gelegean. Baru munggah. Sehingga waktu sadar saja sengaja mau kentut gak bisa. Dicoba gak bisa. Ya sih. Akhirnya munggah. Ya kasih tangan kentut gelegean ini apa? Sehingga tidur posisi seperti itu tidak membatalkan wudu, karena ketika sadar saja mencoba menyengaja mau kentut tidak bisa. Kudu diangkat pantatnya salah satu baru iya Pak, kudu rotok miring ya. Miring lagi buka sidik gitu. Iya. Au nama utawa turu sapa wong kok iman kalih wong ngadeg. Nah ini prakteknya Pak Faruk di pondok dulu ini. Antri. Iya Pak, dicecer di sekolah. Oh iya. Bisa turu. Au nama utawa turu sapa wong kok iman kalih wong kang ngadeg. Tidur bisa. Antri jeding Pak. Antri jeding. Au ala qafahu utawa ing atase githoke wong. Au ala qafahu utawa ing atase githoke wong. Berarti tidur terlentang, lumah, walau mutamakinan senajan iku wong kang mutamakin netepake bokonge. Tidur terlentang terus pantatnya itu di mutamakin kan, tetap tidak bisa. Kaan al soko kaya ento nemokake sapa kulun saben-saben suci minhu masangking qaim au tidur yang berdiri atau ala qafahu tadi mak adau ing bokonge kulun binahwi mahiddatin kelawan sepadane bantal au amudin utawa soko atau tiang.
Ya, misal tidur terlentang, Oh, iya. tapi pantatnya dipepet nih, pas nih cagak, Ngedut, perapatannya cagak, ditutup nih ben gak kentut. Tapi posisinya telentang geletak, itu tetap bisa membatalkan wudu. Tidak dicor ya, dicor. Maksudnya Oke. dicor apanya itu? Dicor apanya? Pantatnya, ya. Tapi turu ya, batal juga. Iya. Siapa yang mau? Dicor. Wa anis tash aro senajan kroso sopo wong. Ya. Pokoknya tidur semacam itu bisa membatalkan wudu, walaupun merasa tidak kentut. Tapi kalau sudah tertidur kok merasa. Lakin kola tetami dawuh sapa asyaihu Atiyah Syah Atiyah. Innaman dawuh innaman ing dawuh innaman. Innaman temen setune wong nama kang turu sapa man ko iman halih wong kang ngadeg mutamakinan tur kang netepake bokonge iku layan tak itu ora dadi rusak apa wudune man iku layan tak itu ora dadi rusak apa wudune man. Fal goyatu mongko utahe goyah iku raji'atun kang bali lil akhire maring lafat kang akhir fakot alif bloko. Tapi di sini Syekh Atiyah berpendapat sesungguhnya orang yang tidur posisinya berdiri tidur tapi mutamakin pantatnya itu ditetapkan. Dia diberi bantal tadi ya, Pak. Iya. Nah, seperti contoh tadi tuh. Tapi tidurnya berdiri, Diri, tapi tapi pantatnya itu Ganjel. diganjel. ganjel bantal apa cakar. Maka layan tak itu wudu, maka wudunya tidak batal. Fal goyah roji'atun akhir dan goyah wa ini stasyaro ini kembali pada lafaz yang akhir dalam arti dikembalikan pada yang menetapkan pantatnya pada tiang atau soko semacam itu. Demikian akan dilanjutkan oleh Gus Faruk tentang sesuatu yang membatalkan wudu yang nomor 3 dari saya. Apabila banyak kekeliruan, kesalahan dalam pembacaan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut untuk Gus Faruk. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pembacaan kitab Tausyih Ali bin Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nganti? Masalah itu. Oh iya, betul itu. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsu zawalul aqli ay at-tamyizi walau mutamakkinan ijma'an. Wa tsalitsu tawi kang kaping 3 iku zawalul aqli ilange akal. Ay at-tamyizi tegese membedakan. Jadi memang alat untuk membedakan manusia itu ya akalnya itu tadi. Ya, ternyata kok sudah tidak bisa membedakan APL itu berarti kan menunjukkan hilangnya akal. Walau mutamakinan senajan iku netepno bokong ijma'an dalam sepakate ulama. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Yai Yasin ya, bahwasanya ketika dia tidur dan menetapkan bokongnya, ini tadi kan tidak membatalkan wudu. Nah, kalau ini orang yang hilang akalnya, bagaimana? Jadi ada orang ODGJ, ya, ODGJ tidur terus menetapkan bokongnya. Ini bagaimana? Apakah wudunya batal atau tidak? Ya batal. Batal binisbat hilangnya akal, bukan menetapkan bokongnya pada bumi atau tanah tadi. Ayat al-ghulabati tegese ayat al-ghulabatu tegese nglindih alih ing atase akal bisakrin sebab mendem au marotin toloro au jununin atau edan au ikmain utawa napa bisa dikatakan dan ayanan apa step
epilepsi, ada yang mengatakan semaput ya. Itu nanti bisa dilihat ya setelah ini. Fahuwa ya, fahuwa mangko utawi zaulul akli iku imam minal igma. Kono kalane saking ayanan utawa step dan seterusnya tadi. Au minal juni utawa saking edan au min tanawuli nahwi dawain atau saking ngombe sepadane obat. Aw maradin utawa lara bi haitsu yakunu klan sekirane ana apa marad iku kal igma iku kaya ayanan. Aw jununan utawa edan. Wa aw igma'in utawa ayanan bi ghairi maradi kelawan tanpa lara. Walau kana senajan ana apa dzalika mungkun zalul akli iku liwaliyin tumrape wali halat zikri ing dalam tingkah zikir ya tetep yen tak itu mau dadi batal kudu-kudune wali. Apa peh wali? Peh wali ora batal. Wali terus ra wudu, ndase. Indana munggo kita khilafan ahli nayani lil malikiyati tumrape bangsa Malikiyah, atau mazhab Malikiyah. Pun yang nomor 3, yakni di sini disebutkan perkara yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal. Meskipun itu sebentar, Pak ya. Hilangnya akal. Meskipun itu sebentar, ini membatalkan wudu. Berarti dia sudah tidak mampu untuk membedakan. Nah, untuk membedakan HP elek ngono. Maka menung-menung nangis, menung-menung guyu, itu berarti jenenge ya, seperti itu. Walau mutamakin ijma'an seperti yang saya sampaikan tadi. Ai al-ghalabah alaihi bisakrin kan seperti itu. Berarti hilangnya akal di sini ada kalanya dikarenakan minum khamar. Ya, minum khamar itu mabuk. Ya, ini sebenarnya seakan-akan minum khamar itu suatu hal yang remeh ya. Karena ya gimana ya? Kebanyakan ya untuk orang-orang Ponorogo ya rotok suudzon. Itu ternyata ya dengan khamar masih menjadi hal yang biasa. Tapi sudah alhamdulillah ya untuk saat ini agak mendingan. Tapi seakan-akan itu dosanya kecil. Padahal pengaruhnya besar. Makanya dalam fikih itu kan ketika seorang minum khamar kan harus ada hadnya. Bukan takzir tapi had ya. Ustaz ya. Hadnya kan 40 kali cambukan seperti itu. Nah, kalau sudah bahasa had itu kan sebenarnya sudah hukuman yang sangat berat dari Allah kan seperti itu. Ya. Nah, terus di sini memperinci ya. Hilangnya akal ini ada kalanya izma, ada kalanya igma yakni ayanan. Ada kalanya gila, ada kalanya dikarenakan minum obat seperti itu. Atau dikarenakan dia dalam keadaan sakit. Nah itu tadi yang saya sebutkan, sakit panas yang sangat kuat, akhirnya step. Ya pernah Pak ya. Iya. Nah itu bisa juga dikategorikan ayanan. Berarti nanti bisa diambil kesimpulan bahasa igma ini nanti juga bisa masuk ke sakit, bisa masuk ke yang tidak sakit. Ya, gara-gara susah nemen semaput atau memang dia epilepsi seperti itu masuk Pak ya nanti bisa dibahas lagi. Ya mungkin ya al-maradin itu seperti epilepsi itu ayanan. Karena kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, karena bahasa Kanjeng Nabi itu ternyata juga bahasanya itu terjadi mugma alaih pas waktu sangat keras panas. Lah itu bahasanya igma. Tapi yang dimaksud igma di sini bukan ayanan, karena tidak mungkin Kanjeng Nabi itu ayanan, tidak mungkin. Ya, karena salah satu penyakit yang tidak pantas dimiliki oleh Nabi seperti itu. Seperti itu Pak Yasin ya. Ya. Makanya bisa disebutkan dengan bahasa mungkin ya semaput lah. Nah, semaput itu. Dan selanjutnya au jununan au igma'in. Jadi
gila atau ODGJ ya, gila, hilang akal atau igma'in tadi. Bi ghairil maradi, tanpa didahului dengan sakit. Nah, itu. Walau kana dzalika liwaliyin, ya meskipun ya ODGJ atau gila tadi, igma tadi, terus apa? Ya di sini disebutkan junun atau igma tadi. Itu ternyata atau hilangnya akal tadi itu dimiliki oleh seorang wali. Jadi gini, ini agak membingungkan. Maksudnya gini, ada yang bahasa istilah majedub. Majedub itu jadab. Ya. Nah, jadab itu kalau bahasanya itu dia gila dengan Allah. Ya, nah. Ada yang gila dengan dunia, ada yang gila dengan Allah. Lah, gila dengan Allah bisa dikategorikan sebagai jadab. Lah ini bagaimana secara syar'i untuk menghukumi orang yang gila dengan Allah? Karena apa? Secara zahir dilihat gerakannya dan kelakuannya ini 11-12 dengan orang gila dunia. Bedanya yang disebut cuma Allah. Ini bagaimana? Nah, kalau melihat konsisten dengan fikih tetap liwaliyin halata dzikri, meskipun ini wali, berarti kan dia hilang akal karena Allah. Ini bagaimana? Di sini tetap ya, tetap membatalkan wudu. Berbeda yang sebagai pendapat dari Imam Malik. Au ghairi dzalik utawa sakliyane mengkono-mengkono mendem, terus majnun, gila, dan ilma tadi. Ka'anwa'il apa ini? Malihulia apa ini? Tumbuhan yang menghilangkan akal. Kecubung, Pak ya. Kecubung. Oh. Ya, bentar. Ya, ini ada istilah kecubung. Kecubung. Kecubung itu tumbuh-tumbuhan yang mendemkan ya. Memabukkan. Oh iya, memabukkan. Seperti itu loh, siapa sampean tahu si gundul. Nah, itu kan ya di YouTube itu goro-goro bermangan kecubung. Waduh. Gelayang ya. Bisa melayu sampai yang dur gendeng bareng ya, gendeng. Saya suka lihat yang aneh-aneh ya dalam itu. Dan selanjutnya kalau ada Sinan Al-Ghazali, Imam Ghazali al-junun tawi edan iku yuzulu ngilangaken apa junun al-akal yang akal. Wal igma utawi igma ya. Igma tadi ya, ini bisa dikatakan ayan. Iku yugmiru nungkepi atau menenggelamkan apa igma hu ing akal. Wa naum utawi turu iku yasturu nutupi apa naum hu ing akal. Jadi ini harus dibedakan ya. Antara gila, antara tadi apa semaput atau bisa disebut dengan apa Pak Iqbal tadi ayanan dengan tidur. Kalau tidur tadi kan disebutkan kalau menetapkan sebentar ya, ada telepon. Kalau tasnya radio kok. Iya, monggo lanjut lagi. Nggih, lek telepon teko ibu iku wajib diangkat. Oh iya, betul. Kualat nih. Betul. Engko mulih ra kok ngomah. Nah, ini Imam Ghazali ini menyebutkan kalau gila itu memang menghilangkan akal, akalnya hilang. Kalau igma itu adalah ayanan tadi atau semaput ya, atau step tadi, ini bahasanya yumiruhu. Apa yumiru? Berarti ini derajatnya ya di bawah gila. Nah, berarti akalnya itu bukan kok hilang tapi cuma tenggelam. Tenggelam. Kadang muncul lagi. Bisa tenggelam. Ya, berarti tenggelam.
Lah kalau bahasa tidur itu kan menutupi saja, berarti ada tapi tertutup. Nah, berarti tertutup, tenggelamnya akal, hilangnya akal kan sudah beda. Lah ternyata kalau dalam masalah ini yang benar-benar bisa membatalkan wudu itu yaitu tadi yang hilang akalnya dan tenggelam akalnya. Apa? Ustadz Yasin bahasa igmar apa? Tenggelam akal itu bagaimana ya bahasa yang enak? Tertutupi sama dengan yastur dengan naum. Ya seperti itulah. Itu maksudnya intinya sebenarnya derajat apa dalam masalah akal tadi al-igma itu masih di bawah junun. Nah, di bawah igma ini ada bahasa naum yakni yasturu. Wal igma utawi igma ayanan iku dakhilun ku mancing fil maroti ing dalem loro. Li annahu krana sedene igma iku minhu setengah saking igma kama yaqau. Kama yaqau kaya oleh tumibo. Kama kaya perkara yaqau kang tumibo apa mak fil hamami ing dalem padosan wedang. Wa dakhilun lan manjing fi sakri ing dalem mendem aidan halimane kaljune kaya itu. Wa idza kana lan dalem nalikane ana apa igma iku kadzalik kaya mengkono-kono dakhil ya fala hajat apa ora butuh iku maujud li ziyadati syarih kedue atau maring tambane syarah iki maksudnya syarahnya takrib ya berarti fathul qarib dikoli kelawan dawe syarah au jununin au igma'in. Nah di sini terus diterangkan yang namanya igma ini bisa masuk di dalam atau bisa masuk ke penyakit atau sakit ya, karena itu ya termasuk sakit yang namanya igma, bisa masuk kategori sebagai apa ya, sakar atau mendem seperti orang gila. Beda karena kadzalik ada yang komentari ketika memasukkan igma ke marot atau memasukkan igma ke sakar yang akhirnya itu nanti juga bisa memasukkan lagi ke junun, itu nanti kan gak oleh gawe. Kenapa? Si syarah ini dadak menyebutkan igma padahal igma ini sudah masuk ke marot. Nah makanya tadi klarifikasinya dari saya ini menjelaskan bahwasanya igma ini berarti kalau semaput pun ini juga membatalkan itu. Orang yang panas sangat kuatnya dia seakan-akan mengeluarkan busa. Ini juga step gitu ya. Ya, step itu juga membatalkan wudu. Terus ayanan penyakit itu, penyakit ayah juga membatalkan wudu. Seperti itu. Pokoknya yang bahasanya kiai-kiai ada yang memaknani semaput karena Kanjeng Nabi ya, karena Kanjeng Nabi tidak mungkin ayanan step dan yang lain-lain gitu. Nah, akhirnya dimaknai dengan semaput, semuanya itu membatalkan wudu meskipun cuma seperti itu. Itu untuk memahami dalam masalah apa zawalul aqli. Gimana? Masih kurang atau sudah cukup kan? Cukup ya. Terima kasih. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ini kasihan nanti malam ya. Iya. Ya mungkin ini ya terima kasih saya. Ya. Terima kasih untuk Gus Faruk dan juga Romo Yasin yang sudah membacakan kitab tauhidnya sore hari ini, dan sudah di jam ini ya. Sudah agak sedikit menambah waktu tadi ya, 10 menit hampir. Oh, menambah waktu. Ya langsung saja ya, kita langsung saja ke beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar setia Radio Asmaja FM yang sore hari ini sudah mungkin bergabung, atau juga yang udah belum bergabung, monggo silakan ya. Silakan Anda bisa bergabung di WhatsApp-nya di nomor 082334232299, 082334232299. Kita tunggu, kita nanti untuk kebersamaan dan juga partisipasi warga hati semuanya sore hari di programnya. Ada program Basul Masail ya. Tapi sebelumnya kita break dulu ya untuk beberapa iklan saja yang kita hadirkan untuk warga Nadine semuanya. Nanti kita lanjut lagi
ditanya jawab. Untuk itu warga nanti semuanya tetap aja stay tune dan simak terus di 100,9 Radio Aswaja FM, menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin. Omah kok kaya ngene apike. Ki omah sapa iki? Mbah. Gawe kaget aku. Iki omahmu to? Apik, gede, tapi kok kaya durung ana listrike to, Le? Alhamdulillah, Mbah. Inggih, niki griya kula. Lah niku masalahe, Mbah. Jatosipun kula badhe pasang listrik, tapi dereng ngertos pane lho, Mbah. Wah, putune bae ternyata gaul blas jebulnya. Nek arep pengin pasang listrik, kono mara nang CV tandi listrik. Sak kidule perapatan jeruk sing mlebu ngetan kono lho. Nggih pun, Mbah, nek ngoten kula tak bidal mriko. Lah kopi pun ndi? Daya malah ditinggal lunga. Rumahku adalah istanaku. Listrik adalah kebutuhan kelengkapannya. Pasang dan sambung aliran listrik Anda bersama CV Sri Kandi Listrik yang melayani pemasangan dan penyambungan aliran listrik baru untuk kebutuhan rumah tangga, pabrik, perusahaan, perumahan, dan lain-lain dengan proses mudah, murah, dan dapat hadiah. Ingat, sebelum listrik menyala, belum dipunyai. Hubungi CV Sri Kandi Listrik, Jalan Godang nomor 71A, Patian Kidul, Siman, Ponorogo, atau sebelah selatan perempatan jeruk sing masuk ke timur, kurang lebih 200 meter dengan nomor telepon 0352 482 456 atau HP 081 335 707 097. CV Sri Kandi Listrik, listrik menyala baru Kang bayar. Sandong, sik to, leren sik. Aku ki ape takon. Apa lho, Nduk? Kok sajake penting banget ki? Ngene lho, Kang. Aku ki arep takon. Tandurane trilan sayuran wae lho. Kok ketoke subur banget. Ijo royo-royo. Jangan obatmu apa to? Oh, iku to. Coba kene tak kandhani rungokno tenan iki. Iya Kang, ndang kaget to, ndang dikandani. Aku ki pengen ndang roh kok iso. Tanduranku subur, iso ijo royo-royo, mergo aku gawe produke Andava Agro Indo. Masa pertumbuhan, aku gawe Andavit sak kanggo 2 tangki. Nah, luwih maksimal meneh ditambah Aminovol kuwi kanggo nyegah seman-semen. Terus di masa pembuahan, aku gawe sushi premium, pariku jebule iso breng ambyah serempak. Pembobote aku gawe Anda Ekstraka, dene obate sundep utawa beluk, aku gawe Anda Hipo. Terus kanggo antisipasi jamur, aku gawe Anda Blas. Ye, wis juk to. Yo nek ngono, aku tak andang obat ben tanduranku kaya tanduranmu kuwi, Kang. Iya, Nduk. Produke Andava Agro Indo emang jos gandos. Lengkap produke dijamin berkualitas. Pancen leres kanggo sedulurku tani yen pengen tandurane pari, jagung, dele, sayur-sayuran lan buah-buahan. Tapi ojo lali gawe produk saka Andava Agro Indo. Mutu lan kualitasnya terjamin, cocok kanggo para dulur-dulur tani. Produk Andava Agro Indo saged panjenengan pundhut wonten ing toko-toko ugi kios-kios pertanian sacelahipun dalam panjenengan. Andava Agro Indo, pilihan petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan selamat dan sukses atas mengudaranya kembali Aswaja FM, radio milik Nahdlatul Ulama yang menyapa masyarakat Islam yang rahmatan lil alamin. Kedepan kita tinggal nambah rubrik-rubrik kecil Islam sehari-hari, lifestyle, kemudian generasi milenial kembali mau mendengarkan radio, terutama mau mendengarkan isi dari rubrik-rubrik itu sehingga peradaban Nahdlatul Ulama benar tumbuh berkembang dan baik di Ponorogo. Selamat dan sukses untuk aja buat pengurus, para pimpinan dan semua awak media Aswaja FM. Hangat kita bangun
peradaban Nahdlatul Ulama yang baik, yang jos, yang NU banget di Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azwaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin.
Nanti mendengar setia Radio Swaja FM dimanapun berada, Anda masih menyimak mendengarkan program kita, ada program Basuh Masail bersama dengan Lembaga Basuh Masail, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo bersama dengan dua orang narasumber kita yang sore hari masih akan terus menemani kita semuanya sampai nanti jelang adzan maghrib ya, 5:30 mungkin sekiranya seperti itu ya. Ada Gus Faruk dan juga ada Romaya Yasin ya untuk sore hari yang akan menemani kita semuanya di season yang kedua tanya jawab. Jangan monggo silakan sekali lagi untuk warga Nadiyin yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi juga di program kita, program Basuh Masail season tanya jawab. Silakan Anda bisa bergabung di WhatsApp-nya 082334232299. Ini ada satu pertanyaan ya, ini dari Bu In yang ada di Selaung ini ya. Ini satu pertanyaannya yaitu bagaimana hukumnya dari adanya sekat antara laki-laki dan perempuan, itu apakah wajib atau gimana hukumnya ini guys? Ya, monggo. Jamaah sholat. Iya, jamaah sholat. Ada satir gitu seperti itu ya. Terima kasih kepada Bu Intan atas pertanyaannya. Bahwa dalam hukum Islam namanya ikhtilat. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan itu kan bisa menimbulkan hukum lain. Ya, ikhtilat bercampurnya antara laki-laki dan perempuan bisa menimbulkan hukum lain. Nah, dalam arti bisa mengarah ke haram. Sehingga dalam masalah sholat ya jangan dicampur antara laki-laki dan perempuan, disendirikan dalam masalah berjamaah. Dan harusnya dalam kehidupan sosial kita sehari-hari juga kita menjaga jangan terlalu interaksi dengan perempuan yang selain mahramnya kita. Interaksi memang ada hal-hal yang diperbolehkan kita berinteraksi kepada lawan jenis karena ada suatu, contohnya karena berbelanja, karena ada yang diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada tidak boleh interaksi. Dan masalah ibadah, ibadah antara laki-laki dan perempuan itu memang ada sekat antara laki-laki dan perempuan untuk membedakan tempat. Kemudian masalah sop ini mengulang jawaban kemarin ya. Nanti masalah bisa ditambahin oleh Gus Faruk. Saya mau membahas masalah soft sholat. Kemarin di minggu kemarin itu ada pertanyaan terkait masalah bagaimana jamaah yang jamaahnya satu dengan yang lain itu terhalang tiang penyangga masjid. Memang di masjid itu ada tiang-tiang penyangga sehingga antara jamaah satu dan satunya itu di sela-selanya itu ada tiang penyangga, ada jaraknya. Nah, itu bagaimana? Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pada suatu waktu itu memang melarang jangan membuat soft yang di situ ada sejajar dengan tiang penyangga. Nah, larangan di sini bukan berarti mengarah ke haram. Menjadi tidak sah ya tidak, ya tetap sah-sah saja sholatnya. Sah-sah saja sholatnya. Bahwa hadis yang menjelaskan tentang Kanjeng Nabi melarang untuk membuat soft yang sejajar dengan tiang penyangga itu dalam kondisi memungkinkan. Kalau memungkinkan tidak seperti itu ya jangan dilaksanakan. Para ulama menjelaskan bahwa dalam hadis atau dawuhnya para ulama itu menyimpulkan kalau menghukumi sesuatu jangan makan mentah hadis. Hadis itu jangan dipahami sendiri, tapi kita harus ada perbandingan dari dawuh-dawuhnya para ulama. Dan menyikapi hadis tersebut para ulama menjelaskan bahwa ketika dalam kondisi tempatnya sempit, nggak apa-apa. Tempatnya sempit, jamaahnya banyak, tempatnya sempit sehingga ada tiang yang
antara satu dan satunya itu sebelah kanan kiri kita itu ada tiang, itu gak masalah. Itu kalau sempit gak apa-apa. Tapi kalau nanti tempatnya longgar, masjidnya besar, itu bisa dihukumi makruh. Sholat di antara dua tiang itu, jamaah di antara dua tiang. Nah, kalau nanti sendiri gak apa-apa. Kita sholat sendiri di antara dua tiang, kita di tengah-tengahnya. Sendiri-sendiri. Sholat sendiri, gak apa-apa. Bahkan Kanjeng Nabi itu juga dalam hadis menjelaskan bahwa beliau sholat di area Ka'bah itu di antara dua tiang. Sehingga di sini dalam memahami ada hadis jangan sholat di antara dua tiang, itu jangan kita pahami itu adalah larangan yang menimbulkan haram sehingga jamaahnya tidak sah, tetap sah saja. Cuma ketika dalam keadaan sa'ah, dalam keadaan longgar, itu hukumnya makruh. Dan insya Allah kalau makruh itu insya Allah menghilangkan fadilahnya sholat jamaah. Sholatnya seperti sholat sendiri, satu derajat. Gitu. Fadilahnya yang hilang. Fadilahnya. Mungkin masalah Gus Faruk. Ada tambahan Gus Faruk? Ya sebenarnya ya dalam masalah ini pertanyaan tadi atau yang tadi? Iya, yang tadi pertanyaannya apa namanya sekat itu loh guys. Oh sekat. Iya sekat itu apakah sudah jatuh perintah atau juga cuma sekedar? Memang kalau dalam fikih itu Pak ya, itu dalam masalah jamaah itu kan ada runtutannya. Jadi sop pertama laki-laki dewasa kan seperti itu. Terus sop yang di belakangnya itu nanti anak-anak laki-laki. Ya, terus di belakangnya lagi itu perempuan. Kan seperti itu. Terus yang di belakangnya lagi itu nanti anak perempuan. Kan seperti itu kan. Tapi juga harus difahami ya. Kemungkinan dikarenakan kenapa terus dari masjid-masjid kita itu kan banyak terus membuat seperti ada yang di tembok, ada yang buat satir seperti itu ya. Ada yang papan seperti itu. Ya karena itu tadi, mungkin karena untuk jalan ya. Karena ketika seorang laki-laki itu nanti berjalan lewat jamaah telat, kan seperti itu ya, melewati perempuan dan seterusnya. Kan itu kan seakan-akan nggak begitu bagaimana itu lah seperti itu. Nah ini tetap kalau menurut saya itu meskipun nanti berdampingan tapi tetap disatir. Itu nanti tetap mendapatkan fadilah. Yang penting kalau itu nanti musola itu nanti harus ada, pokoknya harus bisa melihat musola gerakan imam kan seperti itu ya. Kalau masjid tidak ada masalah, kalau masjid kan seperti itu. Jadi karena kalau dilihat seperti masjid kita itu kan masjid NU kan, kan seperti itu nggak ada masalah. Karena yang dikhawatirkan itu tadi mungkin nanti masuknya atau bagaimana, lewatnya akan nanti berpapasan atau bagaimana. Ada kekhawatiran seperti itu. Dan kalau dipisah seperti itu pandangan ya. Ini kan karena melihat pandangan ya. Pandangan saya itu lebih aman dari fitnah dan yang lain-lain. Terus Pak, kondisi masjid kita itu tidak sama dengan di tanah suci. Di tanah suci itu adzan sudah penuh. Kalau masjid kita itu ya. Penuhnya perempuan dulu Pak. Kalau nanti tidak dibuatkan tempat, nanti yang perempuan langsung ke depan. Nanti yang laki-laki datangnya biasanya kan setelah rokokan, habis komat baru datang. Dan rapat lagi itu nanti kan seperti ini juga. Ya, ketika kan softnya kan di belakang. Lah umumnya nanti sepi, terus akhirnya dibuat jauh, kan terputus. Iya betul. Tadi kan seharusnya kan tadi sudah disebutkan bagaimana jamaah harus bagaimana kan seperti itu. Nah, kalau di daerah Saudi belum adzan itu pun penuh. Sudah penuh. Di sini bagaimana? Mohon maaf ini waktunya sudah mepet banget. Jadi mungkin baru doa untuk ya mau Yasin karena keterbatasan juga. Monggo ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma ftah alaina futuhal arifin hikmatika wa ansur alaina hadzal jalil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa man ta'alamana ma'ana min ahli ilmi wa alim khair wa la taj'alna wa min ahli syarri wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Romaya Yasin dan juga ada Gus Faruk yang sudah hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan berkah buat kita semuanya ke acara sore hari ini. Ketemu lagi insyaallah di hari yang akan datang ya. Dan baiklah warga nanti mendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 ya, saatnya saya pamit dan pada acara sore ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya yang bertugas mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا